Hai, perkenalkan nama saya Ragil. Dalam video ini, saya akan memberikan informasi tentang profil Desa Pahang Asri, mulai dari sejarah, hingga prestasi yang telah didapat oleh Desa Pahang Asri. Disimak ya, let's go! Desa Pahang Asri terletak di Kecamatan Buai Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur, berdiri sejak tahun 1957. Desa Pahang Asri dibagi menjadi 3 wilayah administrasi, yaitu Dusun 1 Sri Widodo, Dusun 2 Sri Rahayu, dan Dusun 3 Sri Rejeki, dengan jumlah kepala keluarga 935 kakak, dan jumlah penduduk 3056 jiwa, yang terbagi ke dalam 1.591 jiwa laki-laki dan 1.465 jiwa perempuan. Desa Pahang Asri hanya mempunyai wilayah seluas 492,9 hektar, tetapi masyarakat Desa Pahang Asri memiliki lahan pertanian di luar desa, yaitu di Desa Pulau Negara, Desa Bantan, dan Desa Negeri Pakuan yang luasnya kurang lebih 200 hektar. Masyarakat Desa Pahang Asri mayoritas 90% Muslim, sisanya 10% beragama Kristen dan Katolik. Dan sejak berdiri dari tahun 1957, Desa Pahang Asri telah mengalami perubahan kepemimpinan sebanyak 14 kali, dimulai dari Bapak Haji Usman, periode 1957 sampai dengan 1960, hingga saat ini dipimpin oleh Bapak Endri Sudarno, periode 2021 sampai dengan 2027. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data berikut. Jika dilihat dari letak geografis, Desa Pahang Asri berbatasan langsung dengan 4 desa, yaitu di utara berbatasan dengan Desa Bandar Jaya, di selatan berbatasan dengan Desa Pulau Baru, di timur berbatasan dengan Desa Pemetung Basuki, dan di barat berbatasan dengan Desa Bantan. Desa Pahang Asri hanya berjarak 16 km dari kota Martapura, dan 32 km dari kota Gumawang. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke Desa Pahang Asri, tentunya teman-teman akan bingung atau kesasar, karena di Desa Pahang Asri banyak sekali perempatan dan pertigaan. Nah, oleh sebab itu, ini merupakan denah beserta bangunan penting yang ada di Desa Pahang Asri. Desa Pahang Asri memiliki beberapa sarana beribadatan, yaitu 1 masjid yang bernama Masjid At-Taqwa, 8 musola, dan 2 gereja. Untuk sarana pendidikan, Desa Pahang Asri memiliki 6 gedung sebagai tempat belajar. Di tingkat kanak-kanak memiliki 2 gedung, yaitu PAUD Sebiduk Sehaluan Taman Pancasila, dan RA At-Taqwa Pahang Asri. Di tingkat dasar memiliki 3 gedung, yaitu 2 gedung SDN 1 dan SDN 2 Pahang Asri, serta 1 gedung MI At-Taqwa Pahang Asri. Dan di tingkat menengah pertama memiliki 1 gedung, yaitu MTS At-Taqwa Pahang Asri. Untuk gedung MTS, pada sore hari akan digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Quran. Di sektor ekonomi, Desa Pahang Asri memiliki 1 pasar tradisional, dan 3 pabrik penggilingan padi. Untuk menunjang kegiatan olahraga, Desa Pahang Asri memiliki 1 lapangan sepak bola dan 3 lapangan bola voli. Untuk menunjang kesehatan masyarakat, Desa Pahang Asri memiliki 1 Poskesdes, yang letaknya tepat berdampingan dengan Balai Desa. Berikut ini merupakan jajaran perangkat Desa Pahang Asri, periode 2021 sampai dengan 2027. Desa Pahang Asri akan dipimpin oleh Bapak Endri Sudarno, dan dibantu Sekretaris Desa yang dijabat oleh Ibu Titin Nafisah. Kaur Umum dan Perencanaan dijabat oleh Bapak Muhtar, sementara untuk Bendahara dijabat oleh Bapak Meseri. Kasih Pemerintahan dijabat oleh Ibu Yunita Fitri Rahayu, Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan dijabat oleh Ibu Nurul Rohani. Sementara untuk Kepala Dusun 1 dijabat Bapak Imam Mutolib, Kepala Dusun 2 Bapak Masroni Mariuli, dan Kepala Dusun 3 Bapak Murjito.
Desa Pahang Asri mempunyai dua sumber pendapatan, pertama berasal dari APBN, kedua berasal dari pengelolaan pasar dan lumbung padi. Untuk pendapatan desa yang berasal dari pasar, merupakan dari sektor sewa los pasar, kebersihan, dan parkir. Dana yang masuk per bulan, akan dibagi 30% untuk pengurus pasar, dan sisanya akan dimasukkan ke dalam saldo desa. Selanjutnya pendapatan desa berasal dari 3 lumbung padi. Untuk setiap lumbung yang ada, bisa menampung beras dengan kapasitas penyimpanan sebanyak 80 ton lebih per tahunnya. Per tahun, 3 lumbung padi dapat menghasilkan total hingga 330 ton beras, atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Petani desa Pahang Asri diwajibkan menggiling hasil panen di salah satu dari 3 penggilingan yang dimiliki. Dari per 9 kg beras hasil panen, 1 kg untuk pendapatan asli desa. Jika per tahun yang masuk ke lumbung sekitar 330 ton, maka tiap akhir tahun akan dibagi ke masyarakat. Untuk PAD sendiri, dari total keseluruhan lumbung, sekitar 13-14 ton tiap tahun untuk pembangunan desa. Masyarakat desa Pahang Asri mayoritas pekerjaannya 90% adalah sebagai petani padi, ada juga sebagai petani karet, ataupun peternak sapi dan kambing, dan 10%-nya bekerja sebagai pedagang, guru, PNS, polisi, bidan, serta pembuatan batu bata. Komoditas utama desa Pahang Asri adalah beras. Hal ini tidak mengherankan karena masyarakatnya mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, baik di dalam maupun di luar desa, dan juga didukung dengan sistem pengairan irigasi yang baik. Pengelolaan lahan pertanian di desa Pahang Asri menggunakan cara semi-modern. Pembajakan lahan sawah telah menggunakan bantuan mesin traktor, baik traktor kecil maupun traktor besar. Untuk penanaman padi masih dilakukan secara manual, biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Dulu sempat diusulkan penanaman padi menggunakan mesin, tapi hal ini ditolak oleh masyarakat. Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena jika menggunakan mesin, maka otomatis akan mematikan mata pencaharian masyarakat, terutama kaum perempuan. Pada saat panen, masyarakat sudah menggunakan mesin modern, yaitu menggunakan mesin treser padi dan combine. Jika masyarakat ingin menggiling padi, masyarakat diwajibkan untuk menggiling padi di salah satu dari 3 penggilingan yang dimiliki. Per tahun, 3 lumbung padi dapat menghasilkan total hingga 330 ton beras atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Pada bulan September tahun 2021, harga beras dari masyarakat sebesar Rp7.500, dan dari pengepul sebesar Rp8.000. Dari seluruh lahan pertanian, masih 5,9 hektar yang ditanami padi organik. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang sudah sejak lama menggunakan pupuk anorganik, ditambah lagi sulitnya untuk mendapat pupuk kompos. Komoditas selanjutnya adalah sapi. Setiap masyarakat yang memelihara sapi biasanya memiliki 1 hingga 6 ekor sapi.
Sapi masyarakat ada yang dikandangkan di rumah atau ditempatkan di salah satu dari 3 kandang kelompok yang dimiliki. Komoditas terakhir adalah pembuatan batu bata. Pembuatan batu bata tersebar di 3 dusun di Desa Pahang Asri. Untuk harga, setiap 1000 batu bata yang sudah matang dihargai Rp400–450.000. Sedangkan batu bata mentah dihargai Rp200–225.000. Karang Taruna Mekarjaya Desa Pahang Asri adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat di wilayah Desa Pahang Asri. Karang Taruna Mekarjaya dibentuk pada tanggal 11 November tahun 1988, berdasarkan hasil keputusan rapat seluruh elemen generasi muda Desa Pahang Asri pada saat itu. Keanggotaan Karang Taruna Mekarjaya Desa Pahang Asri mengandung sistem stelsel pasif, yaitu seluruh generasi muda Desa Pahang Asri yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun, yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna Mekarjaya. Visi: mewujudkan generasi pemuda yang mandiri, tangguh, berakhlak dan berkualitas. Serta misi sebagai berikut. Moto Karang Taruna Mekarjaya adalah terampil, berkarya, berprestasi dan mandiri. Sejak awal pembentukan Karang Taruna Mekarjaya Desa Pahang Asri, telah terjadi 7 kali pergantian kepengurusan, sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pedoman Dasar Karang Taruna, dan anggaran rumah tangga Karang Taruna Mekarjaya yang telah disepakati bersama. Kegiatan olahraga masyarakat Desa Pahang Asri. Pertama ada sepak bola. Desa Pahang Asri mempunyai tim sepak bola bernama Arepa FC, yang terbentuk pada tanggal 17 Oktober tahun 2010. Arepa FC merupakan singkatan dari Are Pahang Asri Football Club. Prestasi terbaik Arepa FC adalah juara 1 di Desa Tunggal Leng, dan juara 2 di Desa Pahang Asri. Selanjutnya ada Arepa Futsal. Arepa Futsal merupakan skala kecil dari bagian tim sepak bola Arepa FC. Prestasi terbaik dari Arepa Futsal adalah juara 2 Armuda Cup 2021 di Desa Cipta Muda. Ketiga ada Bola Voli Mekarjaya Desa Pahang Asri. Tim bola voli Mekarjaya dibentuk pada tahun 1988. Prestasi terbaik dari tim bola voli adalah juara 1 bola voli putra, hari ulang tahun KT Lancar, di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Martapura. Dan yang terakhir adalah Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Pahang Asri, Ranting BP Peliung Cabang Oku Timur Pusat Madiun. PSHT Rayon Pahang Asri didirikan pada tahun 2008, oleh Bapak Ahmad Zainuri, atau biasa disapa Mas Zen. Sayangnya setelah berdiri pada tahun 2008, PSHT Rayon Pahang Asri sempat berhenti atau vakum, dan pada tahun 2014, barulah PSHT Rayon Pahang Asri bangkit kembali hingga saat ini. Pada tahun 2021 ini, sekitar kurang lebih 60 warga PSHT yang berasal dari Rayon Pahang Asri, dan pastinya akan bertambah lagi di masa yang akan datang. Prestasi yang telah diraih oleh PSHT Rayon Pahang Asri adalah juara 1 PSHT Cup Martapura 2021, dan IPSI Cup Oku Timur. Sejak berdiri dari tahun 1957, Desa Pahang Asri telah menyabet beberapa penghargaan, yaitu di tingkat kecamatan memperoleh juara 2 Camat Cup 1, Radio Gema Martapura. Di tingkat provinsi memperoleh juara 3, tentang kesejahteraan dan kebersihan lingkungan pada tahun 2006. Sedangkan di tingkat nasional memperoleh penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada tahun 2011,
Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi Desa Pahang Asri atas baiknya pengelolaan lumbung pangan. Ini dibuktikan dengan dibangunnya monumen penghargaan tersebut tepat di depan gerbang desa. Dan pada tanggal 8 Maret tahun 2004, Desa Pahang Asri pernah dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, didampingi oleh Menteri Pertanian, Bapak Bungaran Saragih, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Ibu Rini Sumarno, dan Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Syahrial Usman. Kunjungan tersebut merupakan acara peresmian bendungan irigasi Komering yang ada di Desa Pahang Asri, yang pembangunannya telah selesai pada tahun 1997. Kunjungan tersebut juga merupakan peresmian panen raya di Desa Pahang Asri. Serta pada tanggal 18 Desember tahun 2018, Desa Pahang Asri memperoleh penghargaan sebagai Desa Prospektif Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa. Penghargaan tersebut diberikan di Palembang oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.